Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang soleh dan soleha, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat salah dan tidak punya dosa. Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak beristighfar. Beliau yang sudah jauh masuk surga saja selalu tidak lepas dari istighfar. Istighfar adalah salah satu amalan yang sangat penting dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 219, dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku mohon ampun pada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan tawanan istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Keutamaan istighfar sangatlah banyak. Di antaranya, istighfar membersihkan hati dari kegelapan dosa, menghilangkan rasa takut dan khawatir, serta memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 37, dan Dialah yang mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat, lagi Maha Penyayang. Ada sebuah kisah nyata tentang amalan istighfar yang bisa kita petik bersama. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 164 sampai 170 Hijriah. Pada saatnya itu ada seorang imam besar, namanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tinggal di Irak. Entah kenapa, beliau tiba-tiba dikeluarkan hatinya untuk berkunjung ke pelosok negeri, mendatangi sebuah kota yang sangat kecil. Pada saat sampai di kota tersebut, beliau mampir sholat di sebuah masjid. Karena saking capeknya, beliau istirahat tiduran di masjid. Ketahuan sama marbot masjid. Begitu sudah tiduran, beliau diusir dari masjid oleh marbot tersebut. Pergi, keluar dari masjid ini. Padahal Imam Ahmad sangat muda pada saat itu, sangat dikenal sebagai ulama besar. Namanya terkenal di mana-mana. Tapi orang zaman itu hanya kenal nama, tidak kenal wajah. Beda dengan sekarang. Sekarang banyak platform digital, misalnya dalam YouTube, ada via aplikasi HP, sehingga orang sangat populer dengan wajah seorang ulama yang terkenal. Maka beliau diusir dari masjid. Saat itu Imam Ahmad pindah ke teras masjid. Dari teras pun beliau masih diusir oleh marbot itu. Pergi, keluar dari lingkungan masjid ini. Akhirnya beliau mengalah, pergi keluar dari masjid itu. Beliau tidak mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama besar. Kalau mengatakan seorang ulama besar, maka marbot tersebut tidak berani mengusir dia. Setelah beliau keluar dari masjid, beliau berjalan. Tidak berapa lama kemudian beliau adalah melewati seorang tukang roti yang ada di dekat masjid. Tiba-tiba si tukang roti ini memanggil beliau, menawarkan tempat istirahat. Syekh, mampir sini saya. Bisa istirahat di rumah saya. Pada saat beliau beristirahat, si tukang roti ini, beliau perhatikan bahwa si tukang roti ini selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Berulang-ulang. Beliau bertanya pada tukang roti ini, sejak kapan saudara beristighfar? Kata tukang roti, dari usia muda sehingga selalu beristighfar. Imam Ahmad bertanya, hikmah apa yang saudara dapat dari rajin beristighfar itu? Tukang roti menjawab, segala keinginannya selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu yang belum dijawab, yaitu si tukang roti ingin bertemu dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal sebelum di antara mereka berdua ada yang meninggal. Setelah mendengar tukang roti tersebut berkata seperti itu, Muhammad langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata karena istighfarmu lah yang bawaku sampai ke kota kecil ini. Karena istighfarmu lah aku diusir dari masjid. Karena istighfarmu lah aku sampai ke rumahmu ini. Saudaraku yang soleh dan soleha, itulah salah satu contoh kisah nyata dari dahsyatnya istighfar. Bagaimana istighfar mendatangkan rezeki yang sangat luar biasa. Permintaan ampun akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, baik ketika sedang senang maupun sedang susah. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang. Kita juga harus berusaha untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan dosa agar hati kita senantiasa bersih dan senang. Akhir kata, semoga kultum ini bermanfaat bagi kita semua serta meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.